ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang penuh dengan kecerahan, kebahagiaan, dan karunia nikmat yang tiada terhitung banyaknya, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia nikmat itu. Salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, umatnya kita semua yang pada yaumul hisab kelak kita mengharapkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Mohon maaf kami berdiri di mimbar ini. Mudah-mudahan Allah ridho dan kami dapat menyampaikan sesuatu yang insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga merupakan tuntunan dari Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada pagi ini, pada kesempatan pagi ini, saya ingin menyampaikan sedikit hal tentang sesuatu yang membuat kita insya Allah akan selalu berhati-hati dimanapun, kapanpun berada, di dalam segala tindakan, langkah, ucap, kata, maupun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita di alam semesta ini. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang biasa atau disebut dengan sebuah istilah muraqabah, yaitu sebuah sikap atau akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabah berasal dari sebuah kata yang pendek, ada 3 huruf saja, yaitu ro, kof, dan ba, raqabah, yang bermakna kata ini adalah menjaga, mengawal, menanti, dan mengamati segala sesuatu terkawal, teramati, dan terjaga. Sehingga dengan istilah demikian, semua pengertian yang ada di dalam kata
raqabah, qaf, raqabah bisa disimpulkan dalam satu kata, yaitu pengawasan, pemantauan atau pendeteksian setiap hal, setiap perkara terawasi, terdeteksi tanpa tertinggal sedikit pun. Maka digambarkan apabila seorang mengawasi sesuatu, dia akan mengamati dengan cermat, menantikan yang terjadi, akan terjadi, menjaga dan mengawalnya. Dengan begitu, Bapak Ibu sekalian, muraqabah bisa kita artikan sebagai pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan muraqabah dalam pembahasan kita kali ini adalah kesadaran diri kita, kesadaran diri seorang muslim bahwa kita seorang muslim selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesadaran ini bukan sembarang kesadaran, tetapi adalah sebuah kesadaran yang datangnya dari keimanannya seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang yaitu sifat Allah yang ilm, basar dan sama. Dia mengetahui, melihat dan mendengarkan. Tidak ada yang tanpa pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui apa saja yang dilakukan kapan dan di mana saja oleh kita semua, oleh manusia. Dan dia Allah mengetahui apa yang ada di pikiran dan dirasakan oleh kita. Mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, yang terbesit di dalam hati dan pikiran kita. Tidak ada satupun perkara yang luput dari pengawasannya, yaitu dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara ini yang tersirat di dalam surat Al-An'am urutan ke-59, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa sebutir biji pun dalam gelap gulita di bumi ini yang berlapis-lapis tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala rabbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, Dia Allah. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan di bumi, dan tidak suatu yang basah atau kering, melainkan tertulis di dalam kisah yang nyata, yaitu di Lauh Mahfuz. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam beberapa ayat yang lain tentang betapa Allah mengawasi kita tanpa sedetik, sekejap pun kita tanpa terawasinya,
Allah juga menjelaskan innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dalam artian mengawasi, menjaga. Mengawasi adalah hal-hal yang kamu lakukan, hal-hal yang kamu kerjakan, baik di dalam tindakan, pikiran maupun hatimu. Dan Allah menjaga kamu, menjaga kalian. Artinya bahwa Allah senantiasa melindungi hambanya, menuntun hambanya yang senantiasa hamba itu berupaya menjaga dirinya dalam ketakwaan, dalam ketaatan, dan senantiasa berpegang teguh kepada talinya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqibah, dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Artinya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tak sedetik pun, sekejap pun tanpa diketahui gerakannya, keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 52 demikian Allah menerangkan. Ya'lamu kha'ithatal ayuni wa ma tukhfis sudur, dan mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Maknanya adalah seseorang dia mempunyai mata, mempunyai dua mata, dan Allah mengetahui maksud dan pandangan mata. Ketika seseorang berhadapan dengan orang lain, pandangan matanya meskipun dia mencerminkan sesuatu yang baik di dalam sikap matanya, namun ketika di dalam hatinya ada hasad misalnya, maka hal demikian tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang yang sahih, bahkan mutafakun alaih, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa muraqabah yang paling tinggi yaitu ketika seorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dia sedang bersolat, dia merasa melihatnya, merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, meskipun dan sekalipun dia yakin bahwa dia tidak dapat melihatnya, tapi dia yakin, hakul yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti melihatnya apa yang dia lakukan. Dan inilah yang kemudian dinamakan oleh beliau dengan sikap ihsan ketika kita beribadah, yaitu bahwasanya ketika Rasulullah SAW datang saat Jibril kepada Rasulullah SAW, beliau berada di depannya, beliau memegang dua lutut Rasulullah SAW dan menanyakan, wahai Muhammad, katakanlah padaku tentang ihsan. Maka di dalam bagian dari hadis yang cukup panjang itu, Rasulullah SAW bersabda, anta budallaha ka annaka tarohu, wa illam takun tarohu fa innahu yaro. Ihsan adalah, kata Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril pada saat itu, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, sekalipun engkau tidak dapat melihatnya, tapi sungguh-sungguhnya dia dapat melihatmu. Maknanya adalah bahwa ketika kita sholat, maka hendaklah kita berupaya dengan sholat yang sekhusuk-khusuknya, seolah-olah kita melihat Allah dan mengawasi dengan seksama Allah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu tidak mungkin kita dapat melakukannya untuk melihatnya, namun kita yakin bahwa Allah Maha mengetahui sedikit, sedetik, dan sekecil apapun gerakan besitan hati dan
otak kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi pagi ini yang tidak begitu panjang, namun kami mohon maaf kalau melebihi waktu. Intinya adalah agar kita senantiasa merasa yakin bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bersih di dalam hati kita, Allah senantiasa maha mengetahui dengan sempurna. Tak sedikit pun yang tak terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafannya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.